Ya, bisa melihat tampilan layar saya ya, browser saya ya. Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ya, kemarin sudah kita buat sampai sini. Ya. Nah, kita akan lanjut ke perbaikan data. Nah, perbaikan data di web agak berbeda dengan perbaikan data di pemrograman visual. Kalau pemrograman visual, satu dengan input datanya. Jadi input data, kode, nama barang, harga, di bawahnya ada tombol, simpan, edit, hapus, ya. Jadi satu dalam form tadi. Tetapi kalau di web agak berbeda, agak lain. Inputnya tampilan kemarin, tetapi pada waktu update nanti disertai dengan tampilan di menampilkan data ini. Jadi menampilkan data, di dalamnya ada fungsi update sama hapus. Jadi kalau update, kita klik, maka nanti akan lari ke tampilan update data. Tampilan update data ini persis sama seperti miliknya input data. Ya enggak? Ya. Nah, kayak input data. Bedanya kalau input data itu masih kosong, kalau update dia sudah membawa dokumen atau isian dari data tadi. Oke, kembali saya tampilkan nih ya. Kalau tambah data baru, nah ini kan sama kan tadi, gitu? Bentuknya sama persis seperti punyanya Iya, Pak. update data. Hanya bedanya kalau input kosong, kalau update dia ada isinya. Nah, artinya apa? Artinya nanti tidak perlu bikin baru formnya ini. Formnya ini ngopi saja dari miliknya input data. Ya, dari miliknya input data. Jadi prosesnya sama, begitu nanti kita isi, misalkan ya Iman Taufik tadinya semester 5, saya ubah jadi semester 6, saya klik update. Nah, dia juga balik lagi ke input. Nah, balik ke input. Nah, tadinya 5, sekarang udah berubah jadi 6. Demikian juga kalau pengaturan yang lainnya. Nah, jadi secara tampilan maupun proses kurang lebih sama seperti miliknya input data. Nah, sekarang kita coba bikin. Kemarin Anda sudah bikin sampai sini. Nah, ini ya, yang diisi akad KS. Nah, ini update-nya masih belum ada linknya. Nah, belum ada linknya. Oke, kita ada yang bergabung siapa ini? Belum ada. Ya, oke, lanjut. Nah, silakan dibuka lagi dokumen yang kemarin yang ada di Windows Explorer. Kemudian input MHS dan input MHS proses ini silakan di copy untuk membuat update-nya tadi. Ya. Klik kanan, copy, kemudian paste. Nah, silakan di rename, diganti nama. Yang input MHS dirubah menjadi update. Jadi update MHS. Ya. Kemudian yang input MHS proses dirubah namanya menjadi update MHS proses. Nah, jadi sekarang kita punya dua, update MHS dan update MHS proses. Ada pertanyaan sampai sini? Belum. Bisa ngikutin ya? Bisa ngikuti ya? Ya. Ya, oke, saya lanjutkan sekarang. Nah, silakan dibuka yang lihat MHS sekarang kodingnya. Kodingnya lihat MHS dibuka. Kita bikin link dari miliknya teks update tadi ke update MHS.
Nah, ini tampilan kemarin ya. Anda cari yang update. Nah, ini update di sini. Dibikin link ke sana. Untuk bikin link, diseleksi, masuk insert, kemudian hyperlink. Hyperlink, pada bagian link diarahkan ke update. Nah, update MHS. Oke. Oke lagi. Nanti akan muncul tambahan coding Ahref ini. Ahref. Saya simpan dulu coba ya. Kita simpan dulu, kita coba jalankan. Nah, saya refresh. Perhatikan yang update-nya ini. Nah, sekarang sudah ada linknya. Nah, sudah ada linknya. Jadi kalau ini saya klik sekarang, nah, nanti akan menuju ke update MHS yang merupakan duplikasi dari input MHS tadi. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas? Atau perlu diulangi? Halo, gimana? Bisa dipahami ini? Bisa ya? Pak. Oke, saya lanjutkan Kak bisa. Kalau ada yang perlu ditanyakan, dikat aja Pak, tanya Pak, gitu misalnya. Nah, sekarang kita modifikasi dulu miliknya update. Yang pertama, teksnya dulu ini, tentunya jangan menggunakan kata masukkan data. Kemudian ini juga bukan input data, tapi menjadi input update data ya. Nah, maka kita buka lagi, sekarang kita buka yang update MHS. Ya, ada MHS, masuk aja ke desain, kita atur beberapa bagian supaya nanti mewakili fungsi update. Ya, yang atas jadi update MHS, kemudian bagian yang bawah ini tombolnya juga saya rubah menjadi update data. Sedangkan tombol resetnya, nah, kan sudah ada isinya, nggak perlu dikosongkan toh, kecuali kalau input data nggak jadi dikosongkan. Kalau update data kan sebenarnya datanya udah ada, ya nggak perlu pakai reset, resetnya bisa dihapus. Nih, saya simpan, kita coba sekali lagi. Sini update data. Nah, sudah berubah ya, jadi update data sama update data di bawahnya. Nah, sekarang berikutnya adalah memanggil. Jadi bagaimana data-data yang ada di NPM tadi masuk ke sini sesuai dengan NPM-nya. Nama mahasiswa juga tampil sesuai dengan namanya. Mengambil dari data sebelumnya. Tidak kosong seperti ini. Jadi kalau ini misalkan namanya Iman Sofik, nanti kalau diupdate ya nama Iman Sofik itu harus muncul di sini. Bukan kosong, demikian juga dengan yang lainnya. Nah, caranya gimana? Caranya kembali ke lihat MHS. Ya, kuncinya ada pada lihat MHS. Di lihat MHS harus kita tandai satu field, ya, satu kolom yang menentukan untuk menarik yang lain. Ya. Nah, kolom tadi harusnya kolom yang sifatnya unik, field yang sifatnya unik. Misalnya kalau nama, kalau kita gunakan nama itu bisa ada yang sama, ada yang kembar, memungkinkan data itu sama dan banyak. Iman Sofik bisa jadi nanti ada banyak nama Iman Sofik. Jenis kelamin juga demikian ya, laki-laki nanti kembar. Nah, semester juga mungkin ada yang sama, jurusan juga ada yang sama, kemudian untuk alamat pun juga ada yang sama barangkali. Nah, itu cari yang memungkinkan datanya unik, misalnya dalam hal ini adalah NPM, atau mungkin nomor ini 1, 2, 3 boleh. Nah, tapi saya gunakan NPM, ya, karena NPM ini sifatnya unik. Biasanya kita menyebutnya dengan primary key, kunci primer, yang tidak ada yang sama. Nah, sebagai pemanggilnya nanti ini yang akan memanggil semua data yang ada pada baris tersebut. Nah, kita buat di situ. Di pada bagian update MHS, silahkan ditambahkan dengan perintah tanda tanya.
Kemudian siapkan variabel misalnya ID, ya, kemudian sama dengan. Nah, kemudian di sini tambahi perintah yang memanggil npm. Perintah yang memanggil npm, perintahnya ini. Nah, kemarin ya, ini kalau nomor ini, kalau npm pakainya perintahnya ini. Nah, perintah ini silahkan Anda tuliskan di sebelah kanannya ID. Nah, ini. Ya, satu dulu ini. Jadi nanti menjadi update MBS tanda tanya ID sama dengan echo row npm. Oke, sekarang kita lihat. Kita simpan dulu. Kita coba lihat lagi. Ini kalau saya tunjuk biasa, coba perhatikan di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah. Di sini ya, di bagian ini. Ini kalau saya tunjuk, muncul apa itu tulisannya? Kelihatan enggak? Di pojok kiri bawah. Update mahasiswa. Ya, localhost / siakat bla 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 update MBS ya. Update MBS tuh. Nah, Update PHP. MBS. Oke, sekarang saya refresh. Saya refresh. Dengan tambahan kode tadi, maka lihat hasilnya menjadi update MBS PHP tanda tanya ID sama dengan ada angka ya, 1, 2, 3. Yeah. Nah, angka itu angka dari miliknya NPM. Jadi kalau saya nunjuk yang baris pertama, karena NPM-nya 123890, ini juga muncul ID sama dengan 123890. Kalau saya tunjuk yang baris kedua, miliknya Iwan Fals itu, munculnya angkanya, ID-nya sama dengan 123, 123, 123. Yang Yuni Sara, ID-nya 111, 2222, 3333. Nah, ini kuncinya di situ. Supaya nanti memanggil data yang lain. Saya ulangi kodenya, lihat ya kodenya tadi ini. Tadi awalnya ini awalnya. Nah, update MBS hasil dari perintah insert linknya tadi letakkan di sini, tulis tanda tanya ID itu bebas ya, Anda boleh pakai ID, boleh pakai NPM, boleh pakai kode. Kita gunakan ID sama dengan, nah, kemudian yang perintah untuk memanggil NPM kita ambil. Nah, ini kode yang NPM. Kode ini kita ambil, masukkan di sebelah kanannya ID ini. Ya, oke, simpan. Nanti untuk mencobanya di refresh, kemudian ditunjuk aja dulu. Lihat di pojok kiri bawah, kalau muncul tanda tanya ID sama dengan bla bla bla, berarti udah benar. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya. Oke, sekarang saya klik. Kalau diklik, benar enggak nanti data-data ini kebawa ke input data miliknya update. Nah, oke, coba saya klik. Sudah ke bawah belum? Belum. Belum ya, masih kosong ya? Oke, masih kosong ternyata. Nah, bagaimana untuk membawanya? Nah, berarti sekarang membuka yang update MBS diisi dengan isinya miliknya ini. Nah, buka sekarang yang update MBS. Update MBS dibuka. Koneksikan ke database. Karena data-data tadi Iwan Fals, nama dan sebagainya itu ada di database. Ini update MBS masuk ke code, ya. Naik ke baris yang paling atas ini bawahnya HTML. Nah, sambungkan dengan miliknya update miliknya dengan siakat. Oke, saya ambil aja yang udah jadi biar cepat nulisnya. Nah, jadi kalau di
Nah, nih ya. Silakan ditambahkan dengan kode mulai dari baris 1 sampai baris 10 ini. Include one sambung PHP. Nah, karena data nama tadi Iwan Fales, Iman Sofik, tadi misalkan itu adanya di tabel mahasiswa. Nah, kita koneksikan ke sana. Nah, sini saya paste saja di sini. Nah, ini include one. Berarti buka database menggunakan perintah sambung PHP. Kemudian tabel yang mau diakses namanya tabel mahasiswa. Nah, kemudian ini baris 5. Baris 5 itu menyiapkan variabel baru namanya ID yang mengambil dari tadi yang tanda tanya ID tadi ini. Nah, supaya mengambil data yang sama, sebaris dengan data yang kita klik tombol update-nya tadi. Ini kuncinya pada baris nomor 5. Kemudian baru tampilkan select bintang from where npm sama dengan, nah, tampilkan yang bisa ya, dengar ya. Bentar nih kok. Putus. Oh, ini nak menegur gambar kok. Ya, bisa lihat artinya ya? Oke, ya. Tadi tempat ngeblank. Ya, saya ulangi. Jadi, berdasarkan ID tadi, hanya ditampilkan di tabel mahasiswa yang NPM-nya sesuai dengan ID-nya saja. Kemudian, jalankan perintah MySQL query. Jadi, ini perintahnya, supaya perintah ini jalan, mengeksekusinya pakai perintah MySQL query $connect SQL. $connect nama dari miliknya sambung, $SQL miliknya baris 8 variabelnya. Kemudian supaya nanti kita bisa menampilkan perbagian ini, NPM sendiri, nama sendiri, jenis kelamin sendiri. Nah, kita butuh memecah masing-masing tabel dengan menggunakan perintah MySQL fetch array. Jadi MySQL fetch array ini untuk mengambil tiap-tiap field. Ya, tiap-tiap field. Disimpan ke variabel namanya $row. Nah, $row inilah yang akan kita panggil. Ya, oke, saya simpan dulu. Kita coba jalankan kembali. Sudahkah nempel? Ya, saya back dulu. Kemudian saya klik tombol update. Sudah nampil? Belum. Belum ya? Belum juga. Nah, gimana menampilkannya? Nah, buka desain, klik pada NPM sekarang. Jadi setelah kode tadi Anda masukkan ini, baris 2 sampai dengan 11 Anda ketikkan, langkah berikutnya masuk desain, kita konsentrasi ke masing-masing textbook-nya ini. Klik pada bagian textbook-nya, kemudian di bagian initial value. Nah, di bagian initial value ini Anda ketikkan perintah seperti miliknya lihat MHS. Pada waktu lihat MHS kalau menampilkan yang NPM ini ya. Nah, perintah ini Anda copy aja yang ada di lihat MHS yang untuk menampilkan NPM. Ya, copy, kemudian masuk ke update MHS di NPM-nya, initial value Anda paste tadi. Nah, karena ada kode ini. PHP $row. Nah, row-nya samakan dengan miliknya update. Tadi pakainya adalah row, pakai S, rows. Nah, berarti di sini pakai row juga. Desain pakainya row. Sesuaikan variabelnya. Boleh pakai row boleh ya, kalau dari awal row ya pakai row. Oke, saya enter. Perhatikan di sini nanti berubah menjadi warnanya biru muda ya. Biru muda. Oke, saya simpan. Coba kita jalankan sekarang. Saya back dulu. Update. Perhatikan di bagian NPM. Nah, NPM-nya sekarang sudah tampil. Nah, bagaimana dengan nama? Nama caranya sama. Anda buka lagi yang tadi ini. Copy aja ini. Copy. Masukkan ke bagian nama. Masuk ke initial value. Paste. Nah, NPM-nya diganti jadi nama. Enter. Nah, berubah ya. PHP Echo row nama. Yang jenis kelamin
Kita klik coba. Ternyata jenis kelamin tidak punya init value, init file tidak punya. Nah, kita lewati dulu aja. Kita isikan dulu yang bentuknya text field, text box ke semester sekarang. Semester sama kata tadi, copy aja miliknya ini. Masuk ke semester, init file, paste di sini. Ya, diganti dengan nama apa ini berarti? Jadi semester. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Tak kirain tidur kok ditanyain menang baik. Oke, lanjut. Ke nama lengkap ini sama kayak tadi. Tidak ada init file. Berarti kita lewati dulu ke alamat lengkap. Nah, ada di sini. Diganti jadi alamat. Alamat. Oke. Sekarang kita coba simpan. Simpan. Kita jalankan kira-kira yang tadi muncul semua atau belum, kecuali yang jenis kelamin sama jurusan ya, abaikan dulu ya. Oke, update. Nah, udah muncul. Alamatnya belum. Alamatnya nggak muncul ya. Benar alamatnya. Benar alamat. Buka saja. Nah, udah masuk ya, tadi kurang enter ke bawah. Nah, itu cara bagaimana memanggil data yang ada di tampilan data ini. Saya coba yang kedua, Iwan Fals. Benar enggak ada munculnya Iwan Fals? Saya klik update. Nah, benar ya, Iwan Fals ya. Saya coba juga yang ketiga, yang Yuni Sara. Saya klik munculnya. Oke, sama ya, Yuni Sara ya. Nah, tinggal sekarang yang jenis kelamin. Gimana supaya tampil sesuai dengan data yang ada. Perempuan, update, dia tampilnya di atas perempuan. Walaupun bentuknya tetap sama, masih bisa milih. Karena barangkali keliru, harusnya laki-laki, kepilih perempuan misalnya ya. Ini sama, update laki-laki, harusnya laki-laki. Gimana caranya? Nah, cari kode yang berkaitan dengan pilihan jenis kelamin. Saya klik dulu jenis kelamin, masuk ke code. Nah, ini kelihatan. Bagian yang terblok inilah bagian yang merupakan jenis kelamin. Ya. Letakkan pada bagian caleg ini. Nah, jadi nanti tuliskan di antara ini. Ya, antara ini. Gimana caranya? Nah, karena ini perintah pilihan, ya kadang isinya bisa laki-laki, kadang isinya bisa perempuan, tergantung data sebelumnya. Ya, kalau yang tadi kan dia cuma manggil aja, nama panggil nama, alamat panggil alamat, semester dari semester. Nah, bagaimana kalau sekarang ada dua pilihan, tetapi isinya berdasar pilihan tadi. Nah, kita gunakan fungsi PHP di sini. PHP. Nah, karena pilihan berarti pakai if. Jika isinya pada bagian jenis kelamin, if row jenis kelamin sama dengan laki-laki. Nah, jadi kalau isinya di data itu laki-laki, maka optionnya ditampilkan laki-laki. Enggak usah, saya hapus saja yang pilihan. Nah, ini echo. Optionnya laki-laki. Karena laki-laki yang terpilih, maka option yang paling depan tambahi kata selected. Nah, selected. Ini fungsinya nanti supaya laki-laki yang tampil. Sama ini, echo. Nah. Oke, sekarang coba saya simpan dulu ini. Kita coba tampilkan, ini kurang tanda kurung kurawal tutup. Ini ada kurung kurawal, di sini saya tambahkan kurung kurawal tutup juga. Ini masih belum muncul ya, karena ini yang Iman Sofik isinya laki-laki. Coba saya klik update, benar enggak klik tampilnya laki-laki? Nah, sudah tampil laki-laki ya. Yang Iwan Fals laki-laki juga, coba saya klik. Ya, tampilnya juga laki-laki. Kalau yang Yuni Sara bagaimana? Bisa perempuan, saya klik perempuan, saya update. Tampil perempuan?
Tidak. Tidak ya? Ada. Nah, tidak ada. Berarti ini perlu ditambahkan untuk yang perempuan. Ini copy aja. Copy, kemudian bikin perintah yang sama. Paste. Nah, yang ini diganti perempuan. Itu tadi yang atas tadi yang sebelumnya hanya milih kalau laki-laki sebelumnya. Kalau sebelumnya perempuan kita buat juga perempuan. Nah, kemudian kata-kata selected-nya putus lagi ya. Putus nyambung, putus nyambung, putus nyambung. Ya, oke, saya lanjut. Ya, lihat ya layarnya ya. Nah, ini bentuknya jenis kelamin perempuan. Ya, perempuannya selected-nya ditaruh di situ. Ya, oke, sekarang coba saya tampilkan Yuni Sarah, saya refresh saja. Refresh. Nah, berubah jadi perempuan sekarang, sesuai dengan pilihannya tadi. Saya ulangi, kalau laki-laki saya klik update, berubah jadi laki-laki. Kalau nanti yang jenis kelaminnya perempuan, saya klik update, dia juga akan tampil perempuan. Nah, sampai sini ada pertanyaan barangkali? Belum. Belum ya? Nah, sekarang cara nyimpennya sekarang. Oh, yang jurusan nanti caranya sama. Nah, coba ini tugas Anda mengubah supaya yang jurusan juga seperti jenis kelamin. Jadi kalau ini komputerisasi akuntansi, diklik update, tampilnya juga komputerisasi akuntansi. Ya. Kalau caranya sama kan tadi pakai if. Nah, ini kalau di sini sudah ada sih yang tinggal nyesuaikan aja lah. Nah, ini prodi. Nah, di prodi itu nama dari tabelnya, nama dari fieldnya. Kalau sistem komputer, maka selected-nya ada pada sistem komputer. Kalau pilihan sebelumnya komputerisasi akuntansi, maka selected ada pada komputerisasi akuntansi. Begitu seterusnya sampai dengan yang paling akhir. Ya, oke, lanjut sekarang untuk yang nyimpennya. Nah, nyimpennya berarti kita arahkan formnya ke update MHS proses. Ya, ke update. Jangan ke input. Kalau nanti masih input, kopiannya tadi belum Anda rubah, nambah lagi malahan. Kalau update kan nggak nambah, ya, dia hanya mengubah saja data yang ada. Nah, diarahkan ke update MBS. Sekarang yang update MBS proses dibuka. Update MBS proses. Masuk ke code. Nah, ini sama, ini sama, ini sama. Bedanya hanya pada baris 14. Nah, kalau insert untuk nambah, kalau memperbaiki pakai perintah apa? Masih ingat enggak perintah CL? Update. Nah, pakai update nanti. Ya, update set. Oke, saya buka dulu. Nah, perintah insert-nya ini diganti menjadi update. Oke, saya bikin baru aja di sini. Nah, perintahnya menjadi ini. Update mahasiswa set nama. Bla 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 ini ya. Nah, kemudian baris yang lainnya sama persis seperti miliknya input. Nah, ini sama persis. Ya, bedanya hanya di sini. Nah, makanya kenapa kok copy aja tidak perlu nulis baru. Karena update MHS sama seperti input MHS proses. Oke, sekarang kita coba. Iman Sofik saya update menjadi Iman Sofik S. Dan semesternya saya ganti jadi semester 3. Jalan Majapahitnya saya tambahkan dengan kata Semarang. Ya, oke, saya update ya. Update.
Nah, berubah ya. Iman VVS semesternya 3, kemudian dalam Majapahitnya tambah 5. Coba yang Yunisara ini, update. Ini semester 4, ini saya tambahkan Jakarta. Update. Nah, dari Jakarta semester 4. Nah, kira-kira begitu bagaimana proses pembuatan update. Oke, gampang toh? Hah? Gampang ya? Kan tidak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Tuh, nyambung putus, koneksinya kurang stabil. Ya oke, itu sementara untuk update. Kira-kira langkah-langkahnya seperti itu cara pembuatannya. Ya, jadi tidak ditulis ketik manual, copy dari miliknya input ya, miliknya input. Tentunya disesuaikan dengan tugas yang kemarin yang mungkin sudah Anda tambah dengan data yang lain. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang tanya? Tidak ada? Bisa dipahami ya? Oke, kalau dipahami sementara itu dulu untuk pertemuan kali ini. Ya, silakan dicoba. Ya, karena kalau nggak nyoba ya nggak bisa. Harus coba dulu. Nanti kalau ada masalah, Pak kok nggak bisa dan sebagainya, silakan bisa hubungi saya. Yang lewat WA atau email boleh. Jadi, Pak kok saya nggak bisa tampil, saya nggak bisa nyimpan dan sebagainya, silakan disampaikan ke saya biar tahu permasalahannya apa. Kalau tidak tanya, tidak jalan, tidak tanya, ya nggak tahu kesalahannya di mana nanti. Ya. Oke, begitu dulu. Itu untuk pertemuan hari ini. Selamat mencoba. Ya, selamat beraktivitas kembali, selamat istirahat bagi yang mau istirahat lagi. Ya udah itu dulu sementara untuk hari ini. Ya, salam untuk keluarga, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.